Pernah nggak sih sobat jahit ngalamin hal kayak gini? Lagi enak-enak bikin baju, tiba-tiba ada klien atau customer yang datang secara mendadak minta dibikinkan baju dan bajunya itu akan dipakai dalam jarak waktu dekat. Dulu aku sering kayak gitu, tapi sekarang udah agak jarang, alhamdulillah, karena dari awal aku selalu wanti-wanti sama klien atau customerku yang ingin bikin baju, kalau mau bikin baju jangan ngedadak supaya nanti hasilnya maksimal. Nah, berdasarkan pengalamanku sebagai pembuat busana yang dibuat secara custom, yang aku lihat dari sisi customer itu bahwa bikin baju itu prosesnya tidak terlalu panjang, yakni cari bahan, ukur, jahit, lalu jadilah sebuah pakaian. Tapi sebetulnya membuat pakaian itu, apalagi didesain secara khusus sesuai ukuran customer, prosesnya itu panjang sobat jahit. Mulai dari hunting bahan, ukur, cari referensi yang cocok sesuai dengan bentuk badan customer, kemudian bikin desain, bikin pola, potong, jahit. Belum lagi harus nyari perintilan-perintilan bahan pelengkap kayak benang, kancing, resleting, apalagi baju yang ingin diaplikasikan dengan payet atau bordir gitu ya, itu pasti akan membutuhkan waktu yang sangat lama karena kita juga dituntut untuk bisa mix and match bentuk dan warna payet atau bordir yang sesuai dengan desain yang kita bikin. Kemudian setelah bajunya selesai dijahit, tibalah waktu fitting. Nah, di pas waktu fitting ini, kalau misalkan desain dan ukurannya sesuai, ya udah langsung ambil gitu kan, langsung bungkus. Tapi kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan requestan customer, baik itu ukuran atau warna payet dan lain-lain, kita harus revisi bagaimana caranya agar si baju ini dapat sesuai dengan apa yang dia harapkan. Karena tetap kepuasan klien itu nomor satu. Nah, maka dari itu hari ini aku akan ajak kalian untuk tahu dan lihat prosesnya seperti apa. Mulai dari nol sampai pakaian tersebut fix jadi dan benar-benar bisa dipakai oleh customer atau klien. Jadi beberapa waktu lalu aku kedatangan klien yang dimana klien ini adalah kebetulan sahabat aku sendiri. Tepatnya beliau ini adalah di kelas aku waktu SMA. Jadi kita satu alma mater nih ceritanya. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu buat sahabat aku ini karena beliau udah mengizinkan aku untuk membuat konten dari pesanannya. Jadi singkat cerita beliau ini ngehubungin aku lewat WhatsApp dan beliau meminta aku untuk membuatkan sebuah pakaian yang akan beliau pakai di acara pernikahan temannya. Sat kita langsung atur jadwal buat ketemu untuk obrolin desain dan terima bahan karena kebetulan si bahan utamanya ini udah disediain sama bride-nya. Tapi bahan pelengkapnya itu alias brokatnya belum ada atau belum disertakan. Nah, di pertemuan pertama ini setelah kita ngobrol desainnya mau dibikin kayak apa, kemudian aku lanjut ukur badan sahabat aku ini atau klien aku ini, sekalian ngobrol bahan brokat apa yang bagus dan cocok untuk dijadikan bahan pelengkap dari si desainnya ini. Setelah pertemuan kedua ini, singkat cerita besoknya aku langsung eksekusi bahan yang dia kasih. Oh ya, sebetulnya pas pertemuan pertama itu beliau udah ada referensi model pakaiannya kayak gini. Jadi di bagian roknya ini ada drapery di bagian sebelah kanan dan pakai semacam penutup juga kayak jubah gitu. Otomatis di sini aku langsung bilang sama klien kalau dibikin persis kayak gambar itu kemungkinan bahannya nggak akan cukup. Karena pas aku ukur ternyata bahannya ini cuma 2,5 meter. Terus beliau juga sempat bingung dan tanya kalau dibikin celana model cut bray cukup nggak dan akan bagus nggak hasilnya. Jujur kalau untuk bahan silk, apalagi beliau ini pakai kerudung, kalau dibikin celana model cut bray itu kurang cocok. Karena bahan silk ini tingkat ketebalannya itu agak tipis. Jadi otomatis kalau misalkan dibikin celana akan nerawang gitu ya dan ngebentuk banget badan si pemakai. Dan satu poin lagi karena bahannya ini terbatas cuma 2,5 meter, juga si klien aku ini proporsi badannya si pinggulnya itu agak besar, jadi otomatis di sini aku langsung berasumsi kalau bahannya itu nggak akan cukup kalau misalkan dibikin celana. Jadi langsung aku saranin untuk dibikin rok aja dengan model mermaid tapi tanpa jubah dan nggak pakai drapery pada bagian pinggul karena kan pinggulnya udah gede. Jadi ya udah, karena mau nambahin juga pasti akan susah buat cari warna yang sama dengan bahan sebelumnya yang beliau kasih yang udah disediain sama bride-nya, beliau langsung ikut aja saran yang aku kasih. Oke, next aku langsung bikin pola. Polanya ini cukup sederhana karena sebetulnya proporsi badannya ini udah bagus.
Jadi aku nggak banyak main pola, cuma dikasih garis hias princess pada bagian badan hingga ke rok, ke bagian bawah rok gitu ya. Karena kekurangannya ini cuma satu, yaitu tinggi badannya itu minimalis. Jadi agar terlihat lebih jenjang, aku mainin di kuplat aja, aku bikin garis hias princess pada pola bagian badan hingga ke bawah rok. Roknya juga aku buat lebih panjang supaya nanti ketika bajunya dipakai dan dia pakai heels, roknya ini menutupi hingga ke bagian si heelsnya ini. Untuk bagian lengan juga nggak banyak aku rubah. Di referensi yang beliau kasih, model lengannya itu menggunakan potongan lengan bishop dan lengan puncak. Jadi kayak kombinasi dua pola gitu. Nah, ini bisa dijadiin tips juga untuk teman-teman yang mempunyai pangkal lengan yang kurang proporsional atau pangkal lengan yang agak besar. Teman-teman bisa manipulasi dengan menggunakan potongan lengan bishop. Selain lebih anggun, juga bisa untuk menutupi kekurangan bagian badan yang kurang proporsional. Setelah polanya selesai dibuat, aku langsung potong pola di atas bahan yang beliau kasih. By the way, ini aku masih kerja sendiri ya, mulai dari desain baju, bikin pola, potong, jahit, dan lain-lain masih aku kerjakan sendiri kalau untuk bikin baju wanita yang potongannya agak rumit. Tapi kadang kalau untuk sekedar jahit kemeja atau blouse, itu aku suka ada yang bantuin. Bukan nggak percaya sama kerja orang lain ya, cuman aku tuh jujur tipe orang yang detail banget. Kalau aku nggak puas sama hasil jahitan orang, otomatis aku nggak pede dong sama klienku. Karena apa ya? Kalau kalian ada di posisiku, pasti kalian juga ngerasain hal yang sama. Bebannya seorang first hand yang tanganin orderan secara langsung itu adalah kepuasan klien. Kalau orang kerja kan taunya cuma kerja dan dibayar, iya nggak sih? Dan karena aku juga kadang masih ada salah-salah bikin pola dan lain-lain. Kalau di handle sendiri kan jadinya enak tuh kalau misalkan ada revisi bisa langsung dikerjain hari itu juga, saat itu juga. Terus kenapa nggak rekrut karyawan buat kerja di situ? Jujur jawabannya adalah aku belum punya tempat yang mumpuni untuk rekrut karyawan karena aku di sini masih kerja di rumah dengan ruangan dan peralatan yang aku punya saat ini. Doain ya kedepannya supaya aku punya studio jahit sendiri yang pisah dengan rumah. Amin. Oke, proses selanjutnya setelah semua bahan dipotong, masih ada yang harus dipotong kayak bahan pelapis dan perintilan lainnya. Kalau ditanya proses yang paling sulit dalam proses pembuatan busana itu apa, jawabannya adalah bikin pola. Karena kalau kita salah pola, hasilnya juga pasti akan beda. Itulah kenapa kalau meniru desain baju yang sudah ada pasti nggak akan sama persis karena pasti polanya juga beda. Bisa dibilang bikin pola ini adalah tonggaknya pembuatan busana. Jadi belajar bikin pola itu nggak akan pernah ada habisnya. Oke, tahapan selanjutnya setelah tadi kita mempersiapkan tahapan-tahapan sebelumnya, yakni mengukur badan customer atau klien, terus mempersiapkan pola, potong bahan. Tahap selanjutnya ini adalah proses menjahit menggunakan mesin jahit. Nah, untuk tekniknya sendiri di sini aku nggak pakai teknik jahitan yang begitu rumit. Semua bagian badan masih aku satukan menggunakan jahitan seperti biasa. Tidak menggunakan kampu Prancis atau yang lain sebagainya karena di sini kan bahannya juga double ya, bahan brokat dan bahan satin silk. Jadi aku menggunakan jahitan seperti biasa. Cuma mungkin ada satu bagian yang aku jahit dengan menggunakan feather band supaya dia hasilnya lebih rapi. Yaitu bagian belahan tangan bagian bawah ya, bagian ujung. Di situ aku merapikannya menggunakan feather band supaya hasilnya juga terlihat lebih bagus dan rapi. Kemudian untuk bagian pangkal lengan di sini aku menambahkan bahan lapisan tapi bukan padding ya. Bahan lapisan ini aku buat sendiri dari bahan utamanya yaitu satin silk yang dibikin kayak dua lapis gitu untuk menjaga agar nanti ketika dipakai si bagian pangkal lengannya ini tegak ke atas. Karena kan bagian pangkal ini aku desain dengan menggunakan potongan lengan puff, jadi supaya nanti pas dipakai tegak aku menambahkan lapisan pada bagian dalam. Karena kalau misalkan nggak dilapisin lapisan pada bagian dalam, itu si bagian pangkal lengan ini nanti ketika dipakai akan melorot gitu ya. Nah, jadi total waktu yang aku perlukan untuk membuat satu buah busana yang didesain tidak terlalu rumit dan tidak menggunakan aplikasi payet itu sekitar mulai dari bikin pola dulu ya, ukur badan, bikin pola, potong bahan, ngejahit itu kurang lebih totalnya 4 hari. Bikin pola dan ukur badan 2 hari, ngejahitnya 2 hari.
Selanjutnya, setelah baju selesai dijahit, kemudian baju tersebut akan aku cobakan dulu sama klien atau customerku, karena takutnya nanti ada yang kurang pas atau gimana, nanti akan aku revisi dulu, mudah-mudahan tidak ada revisi ya. Nah, jadi kalau misalkan bajunya pas fitting itu langsung pas ukurannya dan tidak ada bentuk pola yang perlu direvisi, waktu yang diperlukan untuk menjahit sebuah busana itu adalah sekitar 5 hari. Taruhlah 7 hari ya, amannya 7 hari gitu. Jadi kalau misalkan di antara teman-teman nih yang mau bikin baju untuk acara khusus, minimal perlu waktu 2 minggu untuk bahan tersebut diserahkan ke penjahit. Kan ya takutnya ya, pas ketika kita datang mau bikin baju tuh kan tukang jahit biasanya masih ada kerjaan yang sebelum-sebelumnya nih. Takutnya kan ada waiting list yang lain gitu kan. Jadi teman-teman harus cari nih penjahit yang job desk-nya tidak begitu banyak, sehingga kalau misalkan waktunya mepet cuma punya waktu 2 minggu itu masih aman lah. Sebetulnya masih ada proses-proses yang lain yang aku nggak sebutin di sini, kayak misalkan ironing, kemudian buang benang, finishing, dan lain sebagainya. Itu aku nggak sebutin karena apa ya, prosesnya memang tidak terlalu lama, tidak membutuhkan waktu terlalu lama, tapi itu juga merupakan sebuah proses dalam pembuatan busana. Meskipun proses tidak terlalu lama, tapi tetap kan membutuhkan waktu untuk proses tersebut. Jadi apa yang aku sebutin ini adalah proses intinya aja. Oke, jadi segitu aja pembahasan aku mengenai proses pembuatan busana mulai dari nol sampai dengan selesai. Mudah-mudahan videonya dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Have a lovely day. Bye-bye.